Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen, Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom, selaku pembimbing dan juga pengajar untuk matkul pemrograman web. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Didik Irfani. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TI E1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil proyek saya yang terkaitan dengan soal ujian akhir semester pemrograman web. Pada kali ini, saya akan menyampaikan yaitu aplikasi sistem informasi berbasis web, dan ini merupakan soalnya, dan kemudian akan dipublikasikan di YouTube. Saya akan menyampaikan hasil proyek saya yang berkaitan dengan aplikasi sistem geografis pendataan rumah dinas. Sebelum kita menuju ke web server ataupun ke localhost, terlebih dahulu kita menyalakan XAMPP, yaitu XAMPP yang saya gunakan adalah versi 321 yang kita centang ataupun yang kita lakukan start adalah Apache dan juga MySQL. Setelah actionnya sudah start, maka akan tampil seperti ini. Modulnya akan berubah menjadi warna hijau, dan juga MySQL-nya, dan juga port yang kita gunakan. Ini adalah port yang kita gunakan 80,443, dan port MySQL-nya adalah 3306. Kemudian setelah kita start, maka kita bisa menjalankan XAMPP dengan mengetik localhost myadmin untuk mengetahui bahwa localhost yang kita gunakan, yang web servernya yang kita gunakan sudah berjalan atau tidak. Ketika sudah berjalan, maka akan tampil seperti ini. Dia akan menuju ke halaman PHP myadmin. Kemudian langsung saja, ini adalah program geografis dinas yang telah saya buat, di mana ini berada di htdocs, kemudian dengan folder yaitu GIS rumah. Untuk menjalankan program tersebut, kita mengeklik localhost, kemudian GIS rumah, localhost, kemudian GIS rumah, karena filenya adalah file GIS rumah, foldernya adalah GIS rumah, maka kita klik di sini localhost, kemudian garis miring, dan juga GIS rumah. Dia akan menuju ke halaman login, di mana ini adalah halaman login app login.html. Ini adalah PHP myadmin yang telah saya buat, di mana di sini terdiri dari ini adalah tabel untuk database GIS rumah, di mana di sini ada beberapa tabel. Di antara adalah tabel bidang, kabupaten, penghuni, riwayat rumah dinas, subunit, tipe rumah dinas, unit, UPP, dan juga user yang kita gunakan. Ini saya menggunakan user ada 3, di mana username-nya ini ada admin, kemudian user yang juga Didik Irfani, nama saya sendiri. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan di localhost dan juga ada beberapa tabel yang telah kita bikin, langsung saja ke halaman login. Ini adalah halaman login untuk sistem informasi geografis rumah dinas. Jadi aplikasi ini tuh mampu mencari sistem informasi geografis pendataan rumah dinas.
Jadi aplikasi ini adalah untuk para pegawai pemerintah yang sering berpindah tugas, yang biasanya membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kantornya. Hal ini memang bertujuan agar mereka tidak kebingungan untuk mencari rumah untuk keluarganya jika harus di-cover ke tempat lain. Sebab mencari rumah bukan perkara yang sangat mudah bagi para pegawai yang baru datang ke suatu tempat. Mereka perlu mengenali lingkungan barunya dengan baik agar dapat memboyong keluarganya dengan rasa aman dan nyaman. Dengan begitu, mereka tetap bisa bekerja dengan tenang tanpa harus banyak memikirkan keselamatan dan kesejahteraan dari keluarganya. Kini, mencari tempat tinggal yang baru bagi para pegawai yang hendak berpindah tugas lebih mudah lagi karena memang adanya sistem ini. Jadi sistem ini tuh dapat melacak geografis pendataan rumah dinas dengan memanfaatkan Google Map. Jadi saya terhubung dengan Google Map yang dapat mengakses seluruh area rumah dinas yang ada di kabupaten per kabupatennya. Jadi setelah terhubung nanti ke web, maka dapat mencari rumah dinas per kabupaten di seluruh Indonesia. Dan di dalam web ini sangat cukup lengkap dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Jadi langsung saja ya kita lakukan login terlebih dahulu karena memang tadi user yang sudah saya siapkan itu ada 3 user, di mana ini terhubung ke database MyAdmin, PHP MyAdmin, yaitu dengan database GB untuk melihat terkoneksi menggunakan database yang telah kita konekkan di PHP MyAdmin. Kita bisa menggunakan Sublime Text. Di sini adalah untuk text editor yang biasa saya gunakan untuk mengedit program web yang ingin saya buat. Karena untuk melihat database yang saya buat di sini kita bisa melihat database yang terhubung, yaitu hostname-nya ada localhost, username adalah root karena ini adalah standar ya. Password-nya kita biarin saja, dengan database-nya adalah db_case rumah. Ini akan terkoneksi ke database. Kemudian kita langsung saja terhubung ke halaman login. Kita klik halaman loginnya sesuai dengan user yang ada. Kita bisa memilih salah satu di antara dari user yang nama user yang telah saya buat. Saya menggunakan user dari admin saja ya, karena memang nanti bisa kita akses ataupun kita update ataupun kita bisa crop ataupun kita bisa delete dari beberapa sistem yang ada di sistem geografis rumah dinas yang ada per kabupaten ini. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman login ya, di mana kita bisa mengeklik di sini admin, kemudian passwordnya adalah admin, kemudian kita login, maka dia akan menuju ke dashboard, yaitu app HTML. Di sini adalah terhubung langsung ke log Google Map, di mana kita bisa mengetahui kondisi lokasi rumah dinas yang masih aktif di per kabupaten. Di sini ada ini adalah map-nya. Dari map ini kita bisa full screen view. Ini kita bisa full screen, mana beberapa areanya itu ada di sini. Ini adalah rumah dinas, rumah negara dari golongan 1 tipe A untuk permanen. Ini di Jalan Dr. Sosial Bandar Lampung. Kemudian di sini juga ada lagi untuk tipe A permanen di Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pahoman, Bandar Lampung. Ini simbol-simbol yang ini merupakan rumah dinas, untuk mengetahui rumah dinas yang ada di kabupaten ya. Dimana untuk kondisi rumah dinas di sini untuk mengindikator, ada indikatornya, di mana dikatakan baik jika di sini ada
warnanya merah, dan ini adalah rusak ringannya juga ada satu yang ditandai dengan warna hijau. Ini rumah dinas di per kabupaten, di sini ternyata ada dua ya. Jadi ada dua, ada di sini dan juga di sini. Kalau kita untuk full screen di sini, untuk memperbesar, memperkecil juga bisa. Kita karena memang ini terhubung dengan Google Map, jadi memang terhubung dengan internet. Ya. Kalau untuk mengekosnya tinggal klik escape saja ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui kondisi rumahnya dinas. Jadi untuk berpergian jauh kita tinggal mengklik aja mengupdate rumah dinas yang lokasinya strategis agar orang-orang ataupun keluarga dari pegawai dinas itu sangat nyaman berada di rumah dinas tersebut. Jadi jangan sampai rumah dinasnya itu rusak atau apa kayak gitu. Kita bisa update secara real time di sini yang langsung terhubung dengan Google Maps. Jadi ini adalah footer. Footernya adalah sistem informasi dinas dan ini adalah administratornya. Kalau kita melogoutnya lagi dengan menggunakan user dari Dedik Irfani pun juga bisa. Kita tinggal melihat di localhost-nya sendiri. Di sini ada namanya Dedik Irfani dengan password yaitu 323688050. Jadi kalau kita login dengan akun yang berbeda pun juga bisa. Kita coba menggunakan Dedik Irfani. Dedik Irfani, ini nama saya sendiri dengan password 302.880. Kemudian dia akan langsung menuju sistem dashboard yang ada di sistem ini. Ini adalah namanya ya, Dedik Irfani, ada dua, tadi kondisinya sama. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan usernya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dashboard ini. Karena menunya ini adalah menu yang sangat kredensial. Ini adalah beberapa menu di mana ini adalah menu dashboard-nya. Ini lokasi rumah dinas. Lokasi rumah dinas yang ada di per kabupaten, di mana kondisi rumah dinas di sini ada baik satu dan juga rusak ringan satu. Ada beberapa kategori, di mana kategorinya di sini ada bidang. Bidang di sini adalah merecord beberapa, kita bisa merecord antara 25, 10, 50, tergantung sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini sudah ada update yang telah saya buat, di mana di sini ada kode bidang, yaitu 1, kode bidang 2, kode bidang 3, yang ini akan saling terhubung di antara kategori yang lainnya. Di mana kita bisa melakukan action ataupun tindakan untuk melakukan perubahan dengan mengganti ini. Kalau kita pengen ganti juga bisa, kita tinggal melakukan update dan dia akan melakukan perubahan di kode bidang tersebut. Dan jika kita pengen kembali lagi, kita tinggal ketik update lagi dengan kondisi yang awal. Kita tinggal update saja. Terus kemudian di sini ada kategori yaitu unit, di mana unit di sini terdiri dari kode unit yaitu 01 itu nama sekretariat untuk DPRD Provinsi Lampung. Kemudian ini adalah kode unit 2 yaitu unit A, kemudian kode unit 3 itu unit B, dan unit 4 adalah unit coba. Ini ada beberapa nama unit dan memang kode bidangnya tadi terhubung satu sama lainnya, maka akan langsung update secara real time di sini karena memang ini adalah yang data untuk rasional ataupun terhubung dengan yang lainnya, data rasional. Ini adalah kode bidang, dia akan terhubung. Kalau tadi itu adalah kategori 1 itu adalah sekon DPRD, kemudian ini adalah bidang B, dan kemudian bidang C. Ini pun juga akan langsung terupdate secara auto karena kode bidangnya di sini ada 2, kemudian di 3. Kemudian di sini ada beberapa subunit. Subunitnya sendiri ada
kode subunit 2, kemudian nama subunit SA subunit coba, kemudian ini adalah kode unitnya. Ini akan terhubung juga dari kode unit dan juga kode bidang yang telah kita buat. Kemudian untuk UPB-nya ini di sini ada satu doang karena nama UPB, kemudian kode unit dan juga kode subunit. Kemudian ada juga tipe rumah. Tipe rumahnya di sini kode KT01 ini merupakan rumah negara golongan 1 tipe A yang permanen. Jadi kategori, kemudian di sini ada kabupaten. Maaf ini tadi localhost-nya. Kita lakukan lagi, input lagi. Edit Fanny. Kemudian masuk lagi ke menu login. Ya. Terus kemudian kita lakukan, ini ada kode kabupaten di Bandar Negara, kemudian ini adalah penghuninya. Penghuninya adalah yaitu KP01, namanya adalah Boy Kurniawan. Kita bisa melakukan action ataupun kita bisa menghapus, melakukan update. Kita juga bisa menambahkan juga di sini dengan mengeklik tombol create. Kemudian ini adalah data rumah dinas. Data rumah dinas di sini ada beberapa, yaitu ada 2, yaitu rumah negara golongan 1 tipe A, tapi kodenya itu berbeda dan berada di ini kita bisa melihat ya secara detail, secara detail dengan memposisikan filenya itu berubah jadi seperti ini. Kemudian ini ada riwayatnya. Kemudian di sini ada laporan, di mana laporan ini kita bisa terhubung secara kita bisa mengeprint. Itu contoh semua rumah dinas, dia akan mengeprint dan berubah menjadi file, yaitu Excel. Jadi kita bisa melihat laporannya dengan merubah file tersebut menjadi Excel. Proses. Nah, ini adalah laporannya yang tadi berbasis web, sekarang sudah berubah menjadi formatnya adalah Excel. Kita bisa mengklik di sini. Jadi beberapa laporan-laporan semua yang ada di sini, kita bisa mengeklik secara per kabupaten, per kondisi, per penghuni, ataupun riwayat rumah dinas yang sudah kita update. Ini adalah programnya ya. Jadi ada beberapa program di sini, ada yang namanya Autoload di sini untuk mengakses beberapa library dari program yang telah dibuat. Kemudian di sini ada index, kemudian ini adalah position, kemudian ini adalah routernya. Dan ini terhubung menjadi satu. Kemudian ini adalah controllernya. Controller ini adalah konten lokasi rumah dinas yang judul. Yang tadi ada beberapa tab yang telah saya praktekkan, di mana yang tadi ada untuk input, kemudian ini terhubung ke database ke MySQL. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan datanya, maka dia tidak bisa diakses. Contoh, ketika usernya diakses dengan nama yang lain, maka dia tidak bisa akses ke menu login, sehingga ini aman digunakan untuk membuat sistem geografis yang kredensial ataupun yang sangat rahasia. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses. Gitu. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ini merupakan tugas UAS yang sangat bermanfaat sekali untuk pegawai dinas untuk mengupdate situasi yang ada di rumah dinas agar rumah dinas tersebut diketahui kondisinya baik ataupun tidaknya, sehingga keluarganya pun juga akan nyaman tinggal di area tersebut dan kita bisa mengakses dari area yang jauh sehingga kita tidak perlu untuk datang langsung ke area tersebut. Baik, ini merupakan inovasi yang telah saya buat dan ini memang ingin saya implementasikan di proyek nanti ke depannya sehingga akan bermanfaat buat saya untuk development pribadi ataupun untuk bisa memberikan pengajaran pada teman-teman agar mereka lebih paham lagi terkait dengan pemrograman web yang sekarang ini. Karena memang teknologi semakin tahun semakin meningkat, tentunya kita harus terus berupaya belajar dan meningkatkan kemampuan kita untuk selalu berinovasi di bidang teknologi. Baik, sekian terima kasih. Saya Dedik Irvani dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan judul proyek UAS Sistem Informasi Rumah Dinas. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.